Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam PA pada hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Hari ini kami bisa bersama-sama lagi belajar kebenaran firman-Mu. Sekalipun kami tidak berjumpa secara langsung, tetapi melalui media ini, Engkau mempersatukan kami. Dan kami mohon supaya Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat memahami kebenaran firman yang akan diperdengarkan. Dan melalui kebenaran firman-Mu itu, iman kami diteguhkan, dan kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, saya mau membagikan satu bagian firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ya, sebenarnya mulai dari ayat 1 ya, tapi ini lumayan panjang. Saya baca saja mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya berharap kita masih tetap bersemangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan berdasarkan pembacaan firman Tuhan ini, saya beri judul atau tema kita, jadilah pahlawan yang gagah berani. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam ayat yang ke-12, bagian B. Jadilah pahlawan yang gagah berani. Ya, tidak kebetulan bahwa hari kemarin tanggal 10 kita memperingati Hari Pahlawan. Ya, karena itu saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan Nasional ya. Kita memperingati Hari Pahlawan sebagai hari yang sangat penting, hari yang sangat bersejarah di tengah-tengah bangsa kita Indonesia. Ya, Indonesia mengalami kemerdekaan dari para penjajah, tentu karena ada para pahlawan yang sudah berjasa, yang sudah mempertaruhkan seluruh hidup mereka demi Indonesia tercinta. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan seringkali mereka harus meninggalkan, bahkan tanda kutip ya, mengabaikan keluarga demi kepentingan umum, demi kepentingan bangsa. Mereka melihat pengabdian kepada bangsa sebagai sesuatu yang mulia dan memang layak diperjuangkan. Jiwa dan semangat mereka selalu berkobar untuk kemajuan dan kemenangan negeri Indonesia. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya, kita semua, apakah kita masih memiliki semangat ya, yang berkobar untuk kesatuan negara kita, untuk kemajuan negara kita? Saya harap bahwa nilai-nilai
ya, perjuangan patriotisme para pahlawan juga melekat di dalam hati kita masing-masing. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ya tidak kebetulan bahwa ini masih masa-masa ya memperingati Hari Pahlawan, sehingga memang dengan sengaja saya memilihkan tema ini. Baik. Nah, kembali kepada bacaan kita ya, Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Di dalam kitab Hakim-Hakim 6 ini dikisahkan seorang tokoh Alkitab yang sangat penting, yakni Gideon. Gideon ya. Siapakah Gideon? Sehingga Allah sendiri menyebutnya sebagai pahlawan yang gagah berani. Apakah karena Gideon memiliki latar belakang yang hebat, yang kaya raya? Ataukah karena pendidikannya tinggi? Ataukah karena memang ya postur tubuhnya yang sangat gagah perkasa seperti Goliat si raksasa itu? Ya, apa sih keunggulan daripada Gideon? Sehingga kalau kita lihat sampai penulis kitab Ibrani pun ya menyebutkan nama Gideon sebagai salah satu saksi iman atau pahlawan iman, yaitu di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 32. Kalau kita lihat di sana ya, Ibrani 11 ayat 32. Ini sungguh luar biasa. Sebab sekalipun sudah di ribuan tahun, nama Gideon tetap dikenang sebagai pribadi yang berjasa dalam perjalanan sejarah umat Tuhan. Nah, apa yang menjadi pelajaran bagi kita melalui firman Tuhan hari ini? Mari kita memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, kita akan lihat dulu tentang latar belakang pemanggilan Gideon ya. Ya, khususnya kalau kita melihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bahwa Gideon dipanggil dan dipersiapkan Tuhan untuk memimpin Israel ya sebagai hakim ketika Israel dalam keadaan terpuruk atau dalam keadaan kalau disebutkan di sini melarat. Mereka berada di dalam penderitaan yang sangat luar biasa. Mari kita perhatikan Hakim-Hakim 6 ayat 1 ya. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi jelas di sini dikatakan mereka hidup di dalam kejahatan. Itulah sebabnya mereka diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Midian dan disebutkan di sana 7 tahun lamanya. Nah, kejahatan apa yang dilakukan oleh orang Israel? Ternyata bahwa mereka membelakangi Tuhan dan menyembah kepada berhala-berhala. Mereka menyembah kepada dewa-dewa Baal. Dan ketika mereka melakukan yang jahat, kehidupan mereka penuh dengan penderitaan. Sekali lagi bahwa di sini disebutkan mereka melarat karena ditindas oleh orang Midian. Dan bukan hanya itu, mereka hidup juga di dalam ketakutan. Mereka sangat ketakutan kepada orang Midian. Sehingga mereka berusaha untuk membuat tempat-tempat perlindungan di bukit-bukit, di pegunungan, yaitu di sana ada gua-gua dan kubu-kubu sebagai tempat perlindungan. Ya, itu saking takutnya gitu. Lalu apalagi konsekuensi daripada kejahatan mereka? Hasil tanaman mereka dihabiskan oleh musuh. Dan bukan hanya tanaman. Ternak juga, ternak peliharaan mereka juga dihabiskan oleh orang Midian. Jadi jelaslah kita lihat di sini bahwa penderitaan mereka cukup lengkap ya. Secara politik mereka mengalami tekanan dari orang Midian, mereka dikuasai oleh orang Midian. Secara ekonomi juga sudah anjlok, hancur gitu ya. Secara sosial mereka pun menjadi pelarian, itu tidak menyenangkan ya. Secara rohani mereka pun sudah semakin jauh dari Tuhan. Jadi kita lihat bahwa secara politis, secara ekonomi, secara sosial, dan juga secara rohani mereka sudah mengalami yang namanya degradasi. Ya, degradasi ya, kekalahan. Orang Midian adalah orang-orang yang tinggal di padang gurun di dekat Yordan ya.
Mereka adalah keturunan Abraham dari Ketura. Kita tahu bahwa ya setelah Sarai atau Sarah, ya Abraham juga mengambil istri bernama Ketura. Dan dari keturunan Ketura inilah muncul yang namanya Midian. Akan tetapi mereka juga menyembah kepada berhala ya, orang Midian ini. Bahkan juga bersekutu dengan bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, seperti bangsa Moab. Mereka bersekutu dengan bangsa Moab. Jadi dalam keadaan mereka sedang melarat, maka kita lihat di sini disebutkan mereka berseru kepada Tuhan. Orang-orang Israel berseru kepada Tuhan. Tapi sekalipun mereka berseru kepada Tuhan, mereka tidak bertobat sungguh-sungguh. Mereka masih tetap memelihara berhala. Memang begitulah ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak manusia di dunia ini seperti itu. Ketika keadaan terjepit, ya dia berseru kepada Tuhan. Akan tetapi tidak mau melepaskan ya tanda kutip pegangannya. Ya, ada pegangan yang lain, ada kepercayaan yang lain, ada simpanan ya yang katanya ini ada kekuatan apalagi ya. Mungkin jimat-jimat, ada apalah simpanan-simpanan yang lain. Ya, tidak mau melepaskan itu. Tetapi di sisi lain dia berseru kepada Tuhan. Nah, ini kan tidak mungkin terjadi pada iman Kristen yang sejati. Karena kita tidak bisa yang namanya menduakan Tuhan. Nah, ini seperti kisah seorang muda yang kaya ya. Orang muda yang kaya di dalam perjanjian baru. Dia mau hidup yang kekal. Tetapi hidupnya masih dikuasai oleh kekayaan atau harta benda. Jadi tidak bisa mau hidup kekal, tapi hidupnya dikuasai, diikat oleh kekayaan atau mamon. Tidak bisa menduakan Tuhan. Atau seperti ada kisah atau cerita tentang orang yang kebanjiran ya. Bukan karena saya pernah mengalami kebanjiran. Tapi itu ada sebuah cerita atau ilustrasi. Wah, ketika terjadi banjir besar, ada banyak orang berteriak-teriak. Lalu ada juga satu orang berteriak-teriak minta tolong, tolonglah saya. Kemudian datanglah regu penolong gitu ya. Datang perahu karet. Tetapi dia menolak, enggak, saya sudah berseru, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menolong saya. Kedengarannya rohani ya. Dia berkata Tuhan akan menolong saya. Sesungguhnya sudah datang pertolongan. Tetapi dia tidak menyadari bahwa itu adalah pertolongan dari Tuhan. Dia pun naik ke atap rumah, berpikir, wah, semakin tinggi ke atap saya akan aman. Tetapi banjirnya juga semakin tinggi. Dan apa yang terjadi? Dia pun hanyut ya. Karena apa? Karena kebodohannya. Jadi bukannya Tuhan yang tidak mau menolong, tetapi seringkali bahwa manusialah yang tidak mau ditolong. Ya seperti kisah yang tadi ya, yang kebanjiran itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian kalau kita lihat kelanjutannya, lalu Tuhan mengutus seorang nabi untuk berbicara kepada mereka. Mulai dari ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, ya, ayat yang ke-9 kita bisa baca di sana. Tuhan mengutus seorang nabi untuk berbicara kepada mereka, untuk menegur mereka, menyadarkan mereka akan dosa. Dan bukan hanya itu, melalui nabi itu juga mereka diingatkan atau juga dinyatakan bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dari tangan orang Midian. Bagaimana caranya? Ya, sebagaimana Tuhan pernah membebaskan mereka atau nenek moyang mereka dahulu dari penindasan atau dari perbudakan di bangsa Mesir, maka hal seperti itu juga akan dilakukan oleh Tuhan kepada mereka dari tangan orang Midian. Ya, sebenarnya ini adalah kabar baik tentunya ya, menjadi satu referensi yang sudah terbukti bahwa apa yang disampaikan Nabi itu bukan cerita dongeng, tapi itu adalah fakta bahwa Tuhan berkuasa untuk membebaskan umatnya dari penindasan, dari perbudakan. Maka seharusnya
pengalaman indah bersama Tuhan pada masa lalu, itu cukup menyadarkan kita betapa Tuhan itu hidup dan hadir dalam setiap masa kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa dalam konteks ini, dalam bacaan kita, bangsa Israel tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan seperti itu ya. Jadi, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi, seperti itulah situasi dan kondisi bangsa Israel ketika mereka berada di bawah kekuasaan orang Midian. Dan itu juga merupakan latar belakang konteks atau keadaan ketika Tuhan memanggil Gideon. Ketika Tuhan memilih Gideon untuk melayani, untuk bertindak sebagai pemimpin, sebagai hakim di tengah-tengah Israel. Nah itu ya. Lalu berikutnya kita mau melihat bahwa Tuhan memilih Gideon. Ya, mengapa Tuhan memilih Gideon? Siapa dia? Ternyata Gideon itu adalah orang biasa. Ya, bukan dari golongan bangsawan. Dia berasal dari keluarga biasa. Ia adalah anak Yoas dikatakan di dalam teks ini. Anak Yoas dari kaum Manase. Gideon justru mengaku bahwa dia adalah kaum yang kecil dan yang paling muda di keluarganya. Gideon bukanlah seorang pemberani, sebaliknya dia adalah seorang penakut gitu ya. Buktinya apa? Kalau kita lihat tadi bacaan kita di dalam ayat yang ke-11 itu, bahwa ia mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur. Ya, artinya apa? Dia sedang bersembunyi supaya tidak ketahuan, supaya orang Midian tidak mengetahui. Tetapi yang jelas, sekalipun dia bersembunyi dari orang Midian, dia tidak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan, ya, begitu. Tuhan tahu dia sedang berada di mana dan dia sedang berada dalam keadaan seperti apa. Bahwa dia berada dalam ketakutan, Tuhan tahu itu, ya. Lalu berikutnya kita lihat bahwa Gideon memiliki konsep yang salah ternyata. Memiliki konsep atau pengenalan yang salah atau yang belum lengkap tentang siapa Allah yang sesungguhnya. Sebab kalau kita perhatikan di sini bahwa Gideon berpikir dan merasa bahwa Allah tidak lagi berpihak kepada bangsanya. Ayat 13. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ya, itu di dalam ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Di manakah segala perbuatan yang ajaib yang dahulu? Ya, ini menjadi pertanyaan Gideon yang diceritakan oleh nenek moyang kami. Mengapa sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian? Jadi dia merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Dia merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi. Dia merasa bahwa Tuhan membuang mereka, bahkan membiarkan mereka berada di dalam cengkraman musuh atau orang Midian. Ya, ini juga sering terjadi ya dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita ya. Walaupun kita sudah mengaku sebagai orang Kristen, seringkali ketika penderitaan datang, maka kita mulai mempertanyakan, mengapa ya Tuhan saya harus mengalami penderitaan ini? Masih banyak orang mempertanyakan, mengapa harus ada penderitaan? Bukankah saya sudah mengikut Tuhan? Bukankah saya sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan? Saya sudah sungguh-sungguh memberi untuk Tuhan. Saya sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tapi mengapa harus ada penderitaan? Mengapa Tuhan mengambil orang yang saya kasihi
yang menurut saya belum waktunya. Waduh, itu juga bisa terjadi ya. Itu juga bisa kita alami masing-masing. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ikut Tuhan tidak pernah ada janji bahwa tidak ada penderitaan. Ketika kita mengikut Tuhan, tidak pernah ada janji bahwa kita selalu hidup bersenang-senang, dalam tanda kutip ya, senang secara rohani ataupun senang secara jasmani. Bahwa kita tidak akan ada menghadapi persoalan. Tidak ada. Tetapi Yesus dengan tegas berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu bisa kita baca di dalam Matius 16 ayat 24. Jadi jelas, Yesus memberikan penegasan kepada murid-muridnya. Kalau kamu ikut aku, kamu jadi muridku, maka kamu harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk apa? Kamu harus menyangkal diri. Artinya, hidup kita ini tidak lagi berpusat kepada diri kita. Kamu harus memikul salib. Memikul salib artinya apa? Siap menghadapi tantangan dan penderitaan, kesulitan oleh karena mengikut Yesus. Tantangan ketika kita hidup di dalam kebenaran, memberitakan Injil. Itu sudah ditegaskan oleh Yesus. Jadi, penderitaan masih ada selama kita masih ada di dunia ini. Pencobaan masih ada. Tetapi, saudara, Tuhan berjanji akan menyertai. Dan Dia berkata bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Ketika kita dicobai, maka Dia akan memberikan kepada kita apa? Jalan keluar. Memberikan kepada kita solusi. Jadi apa yang Tuhan tawarkan? Sekali lagi, jalan keluar. Tentu jalan keluar yang sesuai dengan caranya Tuhan. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Namun yang sering terjadi, manusia tidak mau mengikuti cara atau polanya Tuhan. Kan begitu ya. Maunya mengandalkan diri. Maunya mengandalkan manusia. Atau bahkan ada yang mengikuti polanya sibolis, polanya iblis. Yaitu apa? Ya mau segala sesuatu instan. Mau segala sesuatu cepat. Tapi dengan jalan pintas. Dengan cara menipu. Dan itu tentu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi itulah yang dipertontonkan oleh dunia zaman now, zaman sekarang. Kalau bisa segala sesuatu itu tidak perlu ada proses. Ya memang di satu sisi ada juga memang ya cepat dalam pengertian karena memang di era digital ya dipermudah. Apalagi dengan adanya semua tombol-tombol digital dengan kartu-kartu itu mempermudah kan gitu ya. Yang biasanya kalau mau transfer harus ke bank ya sekarang tidak perlu ke bank. Bisa kayak ATM. Sekarang tidak perlu kayak ATM. Cukup punya handphone. Di rumah saja. Sekarang pesan makanan. Di rumah saja. Ya semuanya bisa datang. Pesan barang-barang. Wah, udah banyak. Mallnya sudah pindah ke Lazada gitu ya. Lazada Mall, Tokopedia Mall. Itu semua serba gampang untuk mendapatkan apa yang kita perlukan. Dengan hanya duduk di rumah. Yang penting kita punya aplikasi dan tentu aplikasi itu ada isinya kan. Kalau tidak ada isinya tidak bisa juga ya. Tapi artinya bahwa di era digital sekarang ini segala sesuatu sudah dipermudah. Tetapi jangan lupa bahwa untuk mendapatkan uang tetap ada prosesnya kan begitu ya. Harus melalui proses, ada usaha, ada kerja. Bukan sesuatu yang jatuh dari langit, kira-kira begitu. Jadi, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus berhati-hati gitu ya. Jangan sampai penderitaan seperti saat ini, pandemi COVID-19, virus corona yang belum berakhir, yang masih terus ada, jangan sampai hal itu makin menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan sampai karena kesulitan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, bahkan tidak lagi percaya kepada
Tuhan. Lalu kita berkata atau bertanya, di mana Engkau Tuhan? Padahal Tuhan ada di depan kita, tapi kita tidak pernah bisa melihat. Kenapa? Karena masalah itu sendiri sudah menutup hati kita, sudah menutup mata kita, sehingga kita tidak lagi berpusat kepada Tuhan. Tapi kita mulai berpusat kepada diri, berpusat kepada persoalan, sehingga kita melihat persoalan begitu besar. Lalu Tuhan di mana? Tuhan begitu kecilkah? Atau Tuhan sudah tidak ada lagi di dalam pikiran kita, di dalam hati kita? Yang ada tinggal keluhan demi keluhan. Kita fokus kepada dunia ini, dan itu sebenarnya yang tidak boleh. Maka kita juga belajar dari bagian ini ya, Gideon. Dia juga sempat salah memahami apa yang terjadi. Dia mulai mempertanyakan tentang eksistensi atau keberadaan Tuhan. Di manakah Tuhan? Kalau memang Tuhan itu mengasihi, menyertai, kenapa kami harus ditimpa berbagai penderitaan? Kalau Tuhan itu mengasihi atau menyertai, mengapa kami dibuang? Jadi dia merasa seperti itu. Tapi jangan salah atau jangan lupa bahwa hal itu terjadi karena mereka memang berbuat jahat. Kan di ayat 1 sudah ditekankan di situ bahwa orang Israel berbuat jahat. Mereka melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan, yaitu dengan cara bagaimana? Bukan hanya menduakan Tuhan, tapi mereka meninggalkan Tuhan dengan menyembah kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan itulah yang kita lihat dalam bagian ini. Maka yang ketiga kita lihat bahwa Tuhan mengubah pola pikir Gideon. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak akan mengutus seseorang atau hamba Tuhan atau mengutus kita kalau Tuhan tidak memproses kita lebih dahulu. Dia harus mengubahkan kita, mengubah kerohanian kita, mengubah karakter, mengubah pola pikir. Di sini dikatakan bahwa malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat yang ke-12 yang tadi sudah kita baca. Tuhan menyapa Gideon. Dan kemudian di sana ada perjumpaan yang membuat Gideon sadar. Akhirnya pola pikirnya pun diubahkan. Jadi di sini kita melihat sebuah pelajaran penting. Seperti Gideon. Jangan berpikir negatif tentang Tuhan. Jangan juga melihat diri kita sendiri menjadi terlalu kecil, merasa tidak mampu, dan itu yang dikatakan oleh Gideon. Dia melihat dirinya yang sangat kecil, aku dari keluarga yang suku kaum yang kecil, aku pun yang terkecil. Dia menganggap dirinya kecil-kecil, merasa minder, tidak percaya diri. Akan tetapi setelah perjumpaannya dengan Tuhan, sekarang dia bisa melihat Tuhan yang maha kuasa, yang berkuasa, yang sanggup untuk mengubah kehidupan manusia, mengubah hidupnya, dan sanggup untuk mengalahkan musuh-musuh. Memang awalnya Gideon tidak langsung percaya. Ketika malaikat Tuhan itu datang, Gideon tidak langsung percaya. Belum juga. Masih butuh waktu, butuh proses. Kemudian malaikat memerintahkan dia untuk membuat persembahan, ya. Atau dari daging roti dikatakan. Ya, puji Tuhan ya, syukur karena ketika malaikat itu memerintahkan, Gideon pun melakukannya. Gideon taat. Lalu apa yang terjadi? Ketika persembahan itu dipersembahkan, lalu kemudian api Tuhan datang memakan habis semua persembahan itu. Wah, barulah si Gideon ini sadar bahwa ternyata Tuhan itu ada, dan bukan hanya ada. Dia hidup, bukan hanya hidup, tapi berkuasa. Lalu akhirnya dia mengaku, dia berkata, celakalah aku ini. Dia tahu bahwa seseorang kalau berjumpa, bertemu muka dengan Tuhan pasti akan mati, tidak akan bisa. Tetapi di dalam kesadarannya ketika dia berkata, celakalah aku akan binasa, aku akan mati. Tuhan datang dan berkata, jangan takut Gideon. Jangan takut Gideon. Aku menyertai engkau tidak akan mati. Lalu Gideon pun membuat mezbah bagi Tuhan. Ini perubahan yang radikal.
Perubahan yang luar biasa. Gideon membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tetapi apakah setelah itu semua urusan sudah beres, sudah selesai? Belum juga. Ternyata masih ada proses yang lain. Gideon belum juga begitu percaya 100%. Maka dia kembali meminta tanda. Ya, dia meminta tanda ya. Ya, tanda bulu dan rumput gitu ya. Ya. Apakah Tuhan mengabulkan permintaan Gideon? Ya. Luar biasa ya Tuhan kita. Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Tuhan yang penuh dengan kesabaran. Dia tunjukkan itu kepada Gideon. Tuhan sabar menghadapi sikap Gideon yang tidak percaya diri, yang merasa minder, tapi sesungguhnya di dalamnya dia tidak percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dia penakut, dia pesimis, dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan harus memproses Gideon secara pribadi. Harus mengubah, harus memulihkan Gideon supaya dia akhirnya bisa melayani dengan baik. Karena Tuhan sudah memanggil dan memilih dia. Apakah Bapak dan Ibu juga merasakan kesabaran Tuhan terhadap Bapak Ibu sekalian? Apakah Bapak Ibu merasakan bagaimana kasih Tuhan yang ajaib? Bagaimana kasih karunia Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu? Dari dulu sampai sekarang, khususnya di masa-masa pandemi ini. Ya, mungkin ada yang berduka, ada yang berduka, ada yang bersedih. Tapi harus tahu bahwa dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Tuhan kita berdaulat. Tuhan tahu yang terbaik. Yang seringkali kan kita tidak mampu untuk memahaminya. Kita juga sering ya menunjukkan sikap yang tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun setiap minggu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, tapi kadang setelah pulang dari gereja, ya memang sekarang banyak ibadah di rumah. Setelah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, ya kita sudah ragu lagi. Ya jangan sampai itu hanya ayat hafalan gitu ya, bukan ayat ya. Hanya hafalan saja, ikrar itu. Juga jangan sampai kita rajin berdoa, tetapi kadang kita tidak percaya pada doa kita sendiri. Jangan juga sampai kita rajin membaca firman, rajin ikut PA, tetapi kita tetap meragukan firman atau meragukan kuasa Tuhan. Saya harap Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak lagi meragukan kuasa Tuhan. Jangan hidup di dalam keraguan, tetapi harus hidup di dalam iman. Amin Bapak Ibu? Amin ya. Ya, bukan pemaksaan, tapi memang aminnya harus lahir dari hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya akan firman-Nya. Apakah kasih karunia Tuhan kurang besar bagi kita? Bukankah Dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati bagi kita? Dia disalibkan untuk menebus kita dari segala keberdosaan kita. Kita sudah memiliki kepastian hidup kekal di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saya, kita sudah memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Ini juga harus diaminkan. Harus sungguh-sungguh yakin, percaya bahwa ketika suatu saat Tuhan memanggil Bapak, Ibu, dan saya, kita semua, kita sudah mendapatkan sebuah jaminan keselamatan bersama dengan Dia di dalam kerajaan yang kekal. Jika kita sudah yakin, maka mari kita menjalani kehidupan dengan sungguh-sungguh bersyukur, sungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Kemudian yang keempat, kita juga melihat di sini bahwa Tuhan mengutus Gideon. Tuhan mengutus Gideon setelah dia diubahkan. Sekali lagi, setelah dia diubahkan ya. Setelah dia dipulihkan, dia sudah siap untuk melayani, menjalankan tugas. Kemudian Tuhan pun mengutus dia. Dan Gideon pun mau pergi, karena sekali lagi dia sudah memiliki kepastian. Kitab Ibrani mencatat, karena iman, dikatakan di sana, karena iman Habel, karena iman Abraham, karena iman Ishak, karena iman Yakub, karena iman Musa, dan seterusnya. Termasuk Gideon disebut sebagai pahlawan iman. Jadi,
Kalau pada akhirnya Gideon siap diutus, siap melayani, itu karena apa? Karena iman. Dia adalah seorang yang beriman. Dia adalah seorang pahlawan iman yang gagah berani. Jadi imanlah yang mendorong dia pada ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan. Sekali lagi, dia mendengarkan firman. Firman akhirnya menuntun dia kepada iman. Lalu iman itu menuntun dia kepada ketaatan. Jadi firman menjadi dasar iman. Kemudian karena iman, ya kita hidup dalam ketaatan melakukan perintah Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Gideon? Dia merubuhkan mesbah Baal. Ya, bisa dibaca ayat-ayat yang ada di sini. Dia merubuhkan mesbah Baal. Dia menghancurkan tiang-tiang berhala. Mulai dari rumahnya. Atau mulai dari keluarganya sendiri. Lalu ke seluruh kota itu. Luar biasa. Dia memiliki keberanian. Karena apa? Karena dia sudah memiliki iman yang sejati. Itu bukan tanpa tantangan. Ada tantangan. Tetapi dia sudah siap menghadapi segala risiko. Karena sekarang bagi dia, ketaatan kepada Tuhan harus menjadi yang terutama dibandingkan dengan ketakutan-ketakutan oleh karena dunia ini. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, ya yang terakhir biasanya sudah agak lega ya. Yang terakhir berarti sudah, wah, tinggal sedikit lagi. Ya. Tuhan memberi kemenangan. Atau Tuhan memberkati Gideon. Ya. Kemenangan adalah berkat yang Tuhan janjikan kepada Gideon dan bangsanya. Nah, bentuk berkat Allah kepada Gideon dan juga ya ratusan ya 300 orang menyertainya adalah kemenangan yang sempurna. Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Sekali lagi, kalau mereka menang itu karena Tuhan yang berperang, bukan karena mereka hebat. Mereka cuma 300 menghadapi ribuan, ya secara fisik tidak mungkin. Tapi karena Tuhan, mereka mengalami kemenangan. Itu bisa kita baca mulai dari Hakim-Hakim pasal 7 ya. Hakim-Hakim 7 ayat 19 sampai dengan Hakim-Hakim 8, Alkitab mencatat perbuatan Allah yang ajaib, yang memakai Gideon untuk menyelamatkan umatnya dari tekanan dan pengaruh bangsa Midian. Kemenangan pertama, mereka mengalahkan 2 raja Midian, namanya Oreb dan Seb, serta mengejar semua tentara yang mengikutinya. Di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-25. Bisa dilihat di sana. Tapi kemudian kemenangan yang kedua, yaitu mengalahkan 2 raja Midian yang lainnya, yaitu bernama Sebah dan juga Salmuna. Sebah dan Salmuna ya. Dengan jumlah tentara kira-kira 15.000 orang. Wow, cukup banyak. Mereka semua dapat dikalahkan dan mereka tercerai-berai. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 10 sampai 12. Nah, silakan Bapak Ibu cek di sana ya. Jadi apa yang merupakan kunci kemenangan Gideon? Apa yang merupakan kunci kemenangan Gideon dan pasukannya? Adalah ketika mereka sungguh-sungguh di dalam iman mengandalkan Tuhan. Ini luar biasa ya. Mengandalkan Tuhan dengan keyakinan iman. Jadi jelaslah bahwa orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati. Itu rumusnya. Taat akan mendatangkan berkat. Gideon sudah menjadi pahlawan yang gagah berani karena memang penyertaan Tuhan. Kemudian Alkitab mencatat roh Tuhan ada padanya. Dan sebagai berkat selanjutnya, dia pun diberikan kepercayaan, diangkat menjadi hakim yang memerintah di Israel. Luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi bagian yang paling akhir, kesimpulan dan aplikasi bagi kita. Gideon berarti pahlawan yang gagah berani. Tuhan memilih dia itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan, bukan karena dia memenuhi syarat-syarat sebagai pahlawan, ya. Bukan karena dia ya memenuhi persyaratan menjadi seorang yang layak diangkat karena pendidikannya, karena pengalamannya, karena kekayaan, karena kekuatannya, bukan. Tetapi sungguh-sungguh karena kasih karunia Tuhan. Jadi dia adalah orang biasa yang diubahkan Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa. Seperti Musa pada masa sebelumnya yang diubahkan Tuhan
Sehingga dia menjadi pahlawan iman yang memimpin umatnya keluar dari perbudakan Mesir. Jadi sekali lagi, itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu juga adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Tuhan juga mengenal siapa kita. Dan Tuhan tahu kesiapan kita. Dan Tuhan juga sebenarnya merindukan supaya kita mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Lalu berikutnya, Tuhan senantiasa peduli kepada umatnya. Jadi jangan bilang bahwa Tuhan tidak sayang. Jangan bilang bahwa Tuhan membuang. Itu tidak terjadi. Dan tidak mungkin terjadi. Tetapi yang benar, Tuhan senantiasa mengawasi. Tuhan senantiasa peduli kepada umatnya, kepada kita semua. Itu sebabnya dia mengutus hamba-hambanya ketika masa para nabi ya, perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, dia bukan hanya mengutus para nabi, dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya kita yang berdosa ini, kemudian ketika kita bertobat, ketika kita percaya, kita dipulihkan, kita diselamatkan dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, luar biasa. Itulah kepedulian Tuhan. Itulah kasih Tuhan yang begitu besar. Lalu berikutnya bahwa Tuhan mau membentuk kehidupan kita, kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, agar semakin menyerupai Kristus. Dan dia mau membentuk kita, asalkan kita mau taat akan firman-Nya. Dan kita mau menjalani proses yang Tuhan kerjakan. Tuhan mau melengkapi kita, supaya kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh ya berkenan kepada Dia. Dan Tuhan mau memakai Bapak, Ibu, memakai kita sekalian untuk menjadi alat di tangan-Nya. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil yang menyelamatkan, memberitakan Injil yang membebaskan, memberitakan Injil yang menyelamatkan, yang memberikan hidup yang kekal. Tuhan tidak ingin kita terus-menerus beralasan, berdalih. Tuhan tidak mau seperti itu. Tetapi mari kita berkata, Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dan saya mau melayani. Saya mau mengikut Engkau. Saya mau menjadi pahlawan Kristus. Pahlawan iman yang Tuhan pakai. Mulai dari keluargaku. Kalau sebagai orang tua, menjadi pahlawan iman bagi anak-anak. Kalau sebagai opung, ya, sebagai kakek, nenek, opa, oma, menjadi teladan iman bagi anak, menantu, bagi cucu, bagi banyak generasi. Jadi, kita jangan beralasan. Saya mau melayani jika begini. Saya mau melayani jika begitu. Jika ada tanda dan lain-lain. Padahal firman Tuhan sudah jelas. Jadi tanpa ada tanda-tanda pun firman Tuhan sudah jelas. Kita sudah punya, kita bisa baca, kita bisa pelajari. Tinggal yang dibutuhkan adalah mari kita imani dan kita taati kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, amin ya Bapak Ibu. Jadi inilah sebenarnya yang Tuhan mau, supaya bukan hanya Musa, bukan hanya Gideon, tetapi nama kita pun tercatat di dalam buku kehidupan. Nama kita pun dikenang menjadi salah satu tokoh, menjadi salah satu pahlawan iman di keluarga kita, di gereja, di tempat pelayanan, di tempat kerja, di tengah lingkungan, dimanapun kita berada. Kita menjadi pahlawan-pahlawan iman yang selalu percaya kepada Tuhan, yang selalu mengutamakan Tuhan, dan kita memberitakan firman-Nya. Dan yang paling akhir bahwa Tuhan menjamin kemenangan. Tuhan menjamin pemeliharaan di dalam kehidupan kita. Dia berjanji menyertai, Dia memberikan kuasa dan hikmat, sehingga pada akhirnya Bapak, Ibu, dan saya tahu prioritas, mana yang utama. Sebagaimana Matius pasal 6 ayat 33 itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Maka jadilah pahlawan iman di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.